Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube saya. Saya di sini akan membahas seputar edukasi, yaitu melanjutkan pembahasan saya seputar pengauditan. Di sini saya akan membahas bab 2 tentang kecurangan. Yang pertama yaitu pengertian kecurangan. Kecurangan dalam bahasa Inggrisnya disebut fraud, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut fraude. The Institute of Internal Auditor di Amerika mendefinisikan kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau di dalam organisasi. Menurut buku Audit Khusus dan Audit Forensik 2000.234, kecurangan terdiri atas 7 unsur yang penting. Apabila tidak terdapat salah satu unsur tersebut, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan. 7 unsur itu adalah harus terdapat penyajian yang keliru dari suatu masa lampau atau sekarang, faktanya material, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan, dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain untuk bereaksi. Pihak yang terlukai harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian, dan yang terakhir mengakibatkan kerugian. Kemudian unsur-unsur fraud atau kecurangan adalah sebagai berikut. Adanya perbuatan melawan hukum. Yang pertama, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu, dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Dan yang terakhir, secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Bentuk-bentuk kecurangan mencakup sebagai berikut. Ada penggelapan, manipulasi, pelanggaran karena jabatan, pencurian, ketidakjujuran, kelakuan buruk, kelalaian, penggelapan pajak, penyuapan, pemerasan, penyerobotan, penyalahgunaan, dan terakhir fraudulent. Klasifikasi kecurangan. Kecurangan dapat diklasifikasikan dalam 3 macam, yaitu yang pertama, manajemen fraud, yang kedua, non-management employee fraud, dan yang terakhir, computer fraud. Manajemen fraud ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh dari kelas ekonomi terhormat yang biasa disebut white collar crime. Karena orang yang melakukan kecurangan biasanya memakai kemeja putih. Alasan yang melatar belakangi adanya kecurangan manajemen, menurut kami Sujono dalam bukunya Audit Khusus dan Audit Forensik 2000.236 membagi secara garis besar. Ada 8 alasan, yaitu diantaranya adalah laba mungkin ditingkatkan untuk mendapatkan keuntungan di pasar. Ini sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan Enron. Untuk menarik investor, dia meningkatkan labanya, padahal sebenarnya belum tentu labanya meningkat atau bahkan dia rugi pada saat itu. Kemudian, non-management employee fraud. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kadang-kadang merupakan pencurian atau manipulasi. Dibandingkan dengan kesempatan untuk melakukan kecurangan pada level manajemen, maka kesempatan yang dilakukan kecurangan pada level karyawan tingkat bawah, misalnya seperti wiraniaga, petugas kasir, karyawan bengkel, petugas pemeriksa karcis, sopir-sopir perusahaan, dan lain-lain. Kecurangan yang sering dilakukan karyawan tingkat atas atau tingkat bawah antara lain: karyawan bengkel mencuri peralatan kecil yang telah dipakai tingkat bawah, petugas toko misalnya. Menukarkan barang afkir dengan barang yang baik, antara lain barang-barang dalam kaleng atau tingkat bawah. Selanjutnya, komputer fraud. Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan operasional atau pembukuan suatu perusahaan atau kantor. Kejahatan komputer dapat berupa pemanfaatan sumber daya komputer yang sah dan perusakan atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri. Karni Sujono mengutip buku auditing dari karangan Brand Allen tentang computer fraud sebagai defalcation atau embezzlement yang dilakukan dengan manipulasi program komputer, file data, proses operasi, peralatan atau media lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau organisasi yang menggunakan sistem komputer tersebut. Contohnya seperti ada karyawan yang mencuri mouse perusahaan, memanfaatkan komputer
tidak sesuai dengan fungsinya. Contohnya seperti main game atau menonton YouTube di komputer tersebut. Transaksi dari catatan. Kecurangan manajemen. Kecurangan manajemen adalah merupakan bentuk menerapkan hal sebagai berikut. Tidak terdapatnya pengendalian intern yang baik, sistem otorisasi yang tidak jelas, tidak memperhatikan kesejahteraan bawahan, manajemen hanya mementingkan diri sendiri, dapat membeda-bedakan unsur-unsur, suku, etnis, kelompok, golongan, agama. Jika hal ini tidak disadari oleh manajemen puncak, maka peluang orang bawahan untuk membuat curang sangat terbuka lebar. Manajemen tidak disiplin untuk semua hal yang berhubungan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Dan yang terakhir adalah kegagalan audit. Teori Gorn disarikan dari majalah Warta Pengawasan nomor 5 tahun 1993. Para ahli ada yang mengelompokkan bahwa hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan teori Gorn, yang merupakan singkatan dari GONE. G adalah greed, keserakahan, ketamakan, dan kerakusan. O adalah opportunity atau kesempatan. N adalah need, kebutuhan. E adalah exposure, pengungkapan tersingkat. Faktor greed dan need merupakan perbuatan individu, yaitu suatu faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan. Sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor generik atau umum yang berhubungan dengan organisasi. Kecurangan dilihat dari sudut pandang akuntansi. Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi, bahwa terdapat 4 kecurangan, yaitu yang pertama, kecurangan korporasi. Kecurangan korporasi dilakukan oleh pejabat, eksekutif, atau manajer pusat laba dan perusahaan publik untuk kepentingan jangka pendek. Kecurangan pelaporan. Kecurangan pelaporan adalah penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi korban seperti pemilik kreditor, auditor, bahkan kompetitor. Contohnya yaitu memanipulasi, memalsukan atau mengubah catatan dan dokumen, mencatat transaksi tanpa substansi, memanipulasi laporan keuangan secara keseluruhan, gagal mengungkapkan informasi yang signifikan, salah menerapkan kebijaksanaan akuntansi, dan yang terakhir menyembunyikan atau menghilangkan pengaruh. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kecurangan sebagai akibat antara tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungan yang memungkinkan bertindak. Jadi keadaan yang menciptakan peluang terjadinya fraud menurut buku Fraud Auditing 1997.217 secara garis besar kecurangan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu lemahnya internal kontrol pada perusahaan-perusahaan, tekanan keuangan terhadap seseorang, tekanan non-keuangan, dan indikasi lain. Beberapa cara yang harus ditempuh untuk mengurangi karyawan dalam melakukan kecurangan yaitu: yang pertama, menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Yang kedua, sistem pengukuran kinerja dan penghargaan. Yang ketiga, bantuan konsultasi pegawai. Yang keempat, proses penerimaan pegawai atau karyawan. Yang terakhir, selalu menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian atau kewaspadaan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Saya harap video pembelajaran saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran saya selanjutnya.